Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Kali ini kita akan kembali lanjut lagi nih alur cerita Pedang Utara ya guys ya. Ini alur cerita udah cukup lama belum kita lanjutin. Jadi pasti bagi kawan-kawan yang udah lupa dengan alur ceritanya, langsung aja cek di deskripsi di bawah. Part-part sebelumnya itu udah lengkap baret dah pokoknya. Dan udah capek-capek cek di deskripsi, jangan lupa untuk klik link traktirin kopi bagi kawan-kawan yang mau mendukung channel ini supaya bisa terus maju. Oke lah, kita mulai videonya tanpa banyak berbasa-basi lagi. Di video sebelumnya, Hanseol mampu mengalahkan gurunya sendiri, Master Malam Putih, dalam pertarungan tingkat tinggi antara dua pengguna Silver Chaos Mind Art. Jujur, Master Malam Putih nggak menyangka kalau Hanseol bisa menyempurnakan Silver Chaos Mind Art sambil tetap mempertahankan emosinya sebagai seorang manusia, sesuatu yang bahkan nggak bisa dia capai. Setelah perpisahan yang menyakitkan, tiba-tiba Master Malam Putih yang udah sekarang berjumpa dengan tangan kanannya selama ini, yaitu Saryung, di hutan antah berantah entah di mana. Master Malam Putih sangat marah karena Saryung baru muncul sekarang, dan dia pun buru-buru menyuruh tangan kanannya itu untuk mencari tempat aman agar dia bisa memulihkan diri. Namun siapa sangka Saryung malah menusuk Malam Putih di perutnya gara-gara kecewa pada sang master yang selalu memprioritaskan Hanseol selama ini. Master Malam Putih menerima kematiannya, tapi ternyata Saryung juga ikut tewas bunuh diri menyusul sang master ke alam baka. Dengan begitu, seluruh kelompok Malam Sunyi pun selesai dan kini tinggal sejarah. Dengan kekalahan dan kemusnahan Malam Sunyi, maka perang besar pun berakhir. Di sisi lain, aliansi Pusat Surgawi juga menerima kerusakan yang cukup besar. Provinsi Sichuan berhasil diserang. Sekte Eimei, Qinchen, dan juga Tang, serta ketua aliansi Murim Sichuan mati dan rata dengan tanah. Karena serangan dadakan ke kediaman keluarga Moyong, gak terhitung jumlah nyawa yang gugur. Selain itu, banyak bakal menjanjikan yang suatu saat akan memimpin Jianhu malah kehilangan nyawa mereka, seperti Yerung dan juga Wonlei. Lalu 6 dari 9 langit, kekuatan tertinggi di aliansi Pusat Surgawi, juga mati ataupun menghilang. Di saat kekacauan yang ada di dalam aliansi Pusat Surgawi, di mana dunia bagaikan disambar petir, keluarga Moyong yang selama ini mengendalikan segalanya di balik layar akhirnya muncul menunjukkan diri mereka. Di bawah wibawa sang warrior gak terkalahkan, Moyong Yulcheon, mereka dengan cepat mengambil alih aliansi Pusat Surgawi kembali. Mulai dari Moyong Yulcheon, Shim Muai, dan Simen Hua, orang-orang mulai menjuluki mereka sebagai tiga kekuatan murim. Mereka juga mengumpulkan pasukan-pasukan kuat dari 9 sekte utama dan klan besar lainnya. Sebelum dampak dari peperangan 3 tahun dengan Malam Sunyi menghilang, aliansi Pusat Surgawi langsung bersiap untuk perang lainnya. Agar aliansi Pusat Surgawi mendapatkan simpati masyarakat, Simen Hua sengaja menempatkan orator di depan publik untuk mengabari mereka kalau Jin Muon yang katanya mati 3 tahun yang lalu ternyata masih hidup. Bahkan si orator juga bilang kalau Sage Jeoyeop, Neong Gonhui, Hyun Hyunso, serta skuad pembasmi iblis semuanya mati di tangan Jin Muon. Parahnya lagi, si orator nggak ragu untuk mengatakan kalau Jin Muon bersekongkol dengan Malam Sunyi dan ikut berpartisipasi dalam perang. Tentu aja penduduk Jianhu shock mendengarkan kabar tersebut. Tapi di saat yang sama, Ha Jinwol juga menempatkan orator di hadapan publik untuk mengungkapkan fakta kalau Malam Sunyi yang selama ini dikenal sebagai sumber kejahatan di Jianghu ternyata adalah organisasi buatan. Dan seluruh kerusakan yang disebabkan Malam Sunyi dari tahun ke tahun adalah produk dari rencana Moyong Yulcheon. Bahkan tanpa berita itu pun banyak orang yang udah tahu kalau sekte Surgawi Utara yang dihancurkan 13 tahun yang lalu adalah karena kebencian aliansi Pusat Surgawi kepada mereka. Oleh karena itu, semua informasi itu ngebuat opini publik terbelah, dan itu hanya menjadi penambah beban bagi orang-orang di dataran utama yang udah lelah fisik dan juga mental karena peperangan yang berkepanjangan ini. Tapi selagi publik stres menghadapi kenyataan pahit tersebut, terlihat Jin Muon sedang berdiskusi dengan Ha Jinwol di markas baru sekte Surgawi Utara untuk merencanakan langkah berikutnya. Setelah memastikan keamanan dari Guild Master, Grand Master, dan Lady Tang, Han Jiwol bilang kalau mereka bertiga harus pulang ke klan Tang untuk mengurus kekacauan yang terjadi. Berhubung aliansi Pusat Surgawi yang sekarang udah nggak sekuat dulu juga, maka klan Tang nggak akan bisa ditekan seperti sebelumnya juga. Jin Muon puas mendengarkan laporan tersebut, tapi dia khawatir pada keluarga Moyong yang udah menambahkan kekuasaan mereka pada aliansi Pusat Surgawi. Bahkan pergerakan mereka sangat mencurigakan dengan agenda politik mereka sendiri.
Makanya untuk melawan itu, Hajinwol udah menempatkan ketua penegak hukum yang sangat menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan untuk merespon kampanye penggiringan opini aliansi pusat surgawi tersebut. Sayangnya mereka yang udah memulai operasi militer untuk mencari sekte surgawi utara, meski selama ini sekte surgawi utara hanya memperbolehkan sedikit orang yang keluar masuk, hanya menunggu waktu aja hingga lokasi rahasia sekte mereka ketahuan. Hajinwol yakin kalau perang ini dibuat jangka panjang. Udah jelas sekte surgawi utara dalam posisi yang gak diuntungkan, makanya dia menyarankan Jin Mo-won untuk mulai bertindak duluan. Apalagi persiapan perang udah disiapkan semuanya, mulai dari sungai dan danau yang besar yang harus dilewati untuk sampai ke tempat rahasia sekte, serta area pegunungan yang udah menjadi benteng alami. Tinggal manfaatin ini sepenuhnya untuk melemahkan pasukan aliansi pusat surgawi, lalu ambil keuntungan dari kekacauan yang terjadi untuk membunuh kapten dan pemimpin mereka dengan cepat. Tentu aja urusan pembasmian itu Hajinwol serahkan langsung kepada ketua sekte Jin Mo-won. Sekilas rencana perang Hajinwol sangat sempurna, tapi Jin Mo-won masih penasaran gimana caranya memancing aliansi pusat surgawi agar mau datang kemari. Mendengarkan itu, Hajinwol tersenyum lebar dan menjawab, "Oh, itu gampang ketua sekte. Kita harus melempar umpan pada mereka. Caranya udah jelas, yaitu mengumumkan keberadaan kita secara resmi ke dunia luar." Begitu strategi Hajinwol dilaksanakan, seluruh dunia langsung terkejut dengan pengumuman eksistensi sekte surgawi utara. Makanya Dam So-cheon sang Heavenly Sage sekaligus pahlawan dataran utama yang telah berkembang menjadi setara dengan 9 langit sebelumnya dan 3 kekuatan murim gak bisa tinggal diam mendengarkan pengumuman tersebut. Dia buru-buru mendatangi Moyeol Yuncheol untuk membuat kesepakatan. Sebenarnya jauh-jauh hari sebelumnya, sewaktu Hyeorung masih hidup, dia pernah bilang ke So-cheon gimana caranya untuk merebut kekuasaan dari aliansi pusat surgawi. Kata-kata Hyeorung tentang hal itu sangat membekas di kepala So-cheon. Makanya sambil menatap jenazah Hyeorung di dalam kristal yang mungkin ingin So-cheon hidupkan lagi, dia kembali teringat ucapan Hyeorung yang bilang, "Pertama, kau harus memenangkan peperangan dan mendapatkan posisi sebagai 9 langit. Kita dan skuad pembasmi iblis akan menciptakan reputasi yang kuat di dataran utama dengan hasil peperangan dan pasukan yang kita dapatkan dari peperangan tersebut. Setelah itu kita akan menyusup ke dalam keluarga Moyong. Dengan pasukan elit dari keluarga Moyong, kita akan mengalahkan Moyeol Yuncheon. Itulah rencana kita." Kini So-cheon menghadap Moyeol Yuncheon untuk melanjutkan rencana tersebut. Dengan tatapan tajam, So-cheon bilang, "Yuncheon, berikan padaku pasukan elit keluarga Moyong." "Hah? Padamu? Apa yang membuatmu pantas mendapatkan itu?" tanya Yulcheon penasaran. So-cheon ngejawab, "Sekte surgawi utara udah menunjukkan diri. Aku akan mengalahkan mereka." Saat waktunya membalikan dunia udah datang, kau malah menggila dan membuatku tertawa. Baiklah, ambil dan gunakan mereka. Aku tunggu apa yang akan kau lakukan, kata Yulcheon mengabulkan permintaan Dam So-cheon. So-cheon puas mendengarkan hal tersebut dan dia langsung pergi begitu aja untuk segera melakukan rencananya. Tapi sebelum itu dia bilang ke Yulcheon, "Satu lagi, saat sekte surga utara hancur, aku akan mengalahkanmu dengan pasukan itu, Moyong Yulcheon. Nantikan itu." Bukannya kaget, Yulcheon malah tertawa lebar dan bilang, benar. Lakukan sesukamu ciptaanku." Sementara itu Simon Hwa yang berada di kediamannya saat ini gak terlalu kaget begitu tahu kalau sekte surgawi utara meresmikan diri di provinsi Sichuan. Bahkan dia juga menduga kalau keluarga Tang udah mendukung sekte tersebut di balik layar sejak lama. Apalagi kini 3 kekuatan murim di Sichuan mulai dari Qin Chen, Mei dan Tang berada di pihak sekte surgawi utara. Simon Hwa yakin kalau yang mensukseskan aliansi tersebut adalah Hajinwol sebagai ahli strateginya. Dengan Hajinwol melemparkan umpan seperti ini, si kakek yakin kalau sekte surgawi utara udah membangun kekuatan penuh. Dan si kakek pun menyesal nggak bertindak lebih awal mengikuti dugaannya. Sepertinya instingnya melemah sejak berhubungan dengan Dam So-cheon, orang yang dia yakini bisa melindungi cucunya Hyeorung. Sayang So-cheon malah gagal melindungi cucunya dan sekarang menyimpan tubuh Hyeorung ke dalam kuarsa yin kutub terestrial untuk mencegah pembusukan dan mempertahankan bentuk tubuhnya.
Selagi membayangkan apa hasil yang akan didapatkan, Socheon dengan meminjam pasukan elit keluarga Moyong, tiba-tiba kakek si Menhua tersentak kaget karena diteriaki oleh Moyong Jun yang gak sabar ingin terjun ke medan perang sebelum semua prestasi direbut oleh Dam Socheon. Kita kembali ke Sekte Surgawi Utara yang saat ini sedang melakukan semua persiapan logistik, senjata, dan jebakan untuk perang besar-besaran yang akan berlangsung sebentar lagi. Selagi persiapan sempurna, maka seluruh eksekutif pun berkumpul di hadapan Jin Muon yang akan melakukan rapat terakhir. Di sana juga turut hadir elder Sekte Emei dan Sekte Qinchen yang terpukau dengan pengetahuan militer, diplomasi, dan strategi jenius yang dimiliki Ha Jinwol sehingga bisa membuat Sekte Surgawi Utara menjadi sangat kuat seperti sekarang. Ha Jinwol juga bilang pada ketua elder tersebut kalau Sekte Kong Tong dan Gunung Wu udah bersedia bergabung dalam aliansi perang tersebut. Tentu aja kedua elder senang mendengarkan hal ini, tapi mereka heran kenapa perwakilan klan Tang belum juga hadir. Ternyata keluarga Tang sedikit terlambat datang ke markas Sekte Surgawi Utara karena baru aja kelar memilih kepala keluarga yang baru. Dan siapa sangka kepala keluarga Tang yang sekarang dipegang oleh Tang Miryung, seorang yang mampu merangkul semua orang dengan kehangatan sehingga klan Tang yang nyaris terpecah belah bisa kembali bersatu dengan cukup erat. Dengan hadirnya Tang Miryung, rapat pun dibuka oleh Ha Jinwol. Dia jelasin dengan detail kepada seluruh pemimpin aliansi kalau dalam perang ini aliansi Sekte Surgawi Utara harus memanfaatkan geografis unik dari Sichuan untuk membingungkan pasukan aliansi Pusat Surgawi. Ha Jinwol bilang kita harus mempercepat serangan dan menargetkan tokoh-tokoh penting mereka. Tapi kita nggak perlu khawatir dengan perang berkepanjangan karena kita udah menerima bantuan yang luar biasa dari kelompok dagang naga putih. Saat ini gudang kita udah terisi dengan sumber daya makanan untuk setidaknya bisa bertahan selama 1 tahun penuh. Jadi aku harap kita nggak terburu-buru melakukan penyerangan dan berakhir membuat kesalahan yang fatal. Selanjutnya dengan menggunakan kemampuan dan kekuatan dari bulan hitam dan bulan perak yang beroperasi di balik bayang-bayang dataran tengah, kita bisa mengawasi pergerakan dari aliansi Pusat Surgawi dan mengumpulkan informasi. Karena kita bisa tahu pergerakan mereka dengan langsung, maka kita bisa merespon dengan cepat. Selain itu, Sekte Surgawi Utara juga udah melakukan latihan taktik selama ini untuk mempersiapkan situasi-situasi yang mungkin terjadi. Para elder yang terhormat udah berusaha keras melatih pasukan Sekte Surgawi Utara. Jadi kekuatan Sekte Surgawi Utara yang didukung oleh kalian, vaksin unortodok, bukanlah kekuatan yang lemah di Jianghu ini. Lalu Jin Muon menutup rapat dengan bilang ini adalah perang yang gak terhindarkan. Mereka yang kalah dalam perang ini akan terpuruk selamanya dalam sisi gelap sejarah dan Jianghu gak akan bisa keluar dari bayang-bayang keluarga Moyong. Kita wajib menang apapun yang terjadi, kata Jin dengan tatapan penuh tekad membara. Dan akhirnya seluruh pasukan aliansi berkumpul di halaman markas Sekte Surgawi Utara. Mulai dari Sekte Kong Tong dipimpin oleh Jin In, Sekte Gunung Wu dipimpin oleh Nam Soreong, Sekte Emei dipimpin Elder Yong Ha, Sekte Qinchen dipimpin oleh Elder Kuang Seong, dan klan Tang dipimpin oleh Tang Gimun dan juga Tang Miryung. Pasukan Badai Angin Surgawi dipimpin oleh Elder Kyung Musaing. Pasukan Awan Bulan Perak dipimpin oleh Elder Neong Gon Hui. Pasukan Pedang Darah dipimpin oleh Sword Master Seong Musang. Pasukan Langit Tandus dipimpin oleh Martial Leader Ma Dok Huang. Dan yang terakhir pasukan Langit Mawar dipimpin oleh Elder Hua Cheol. Jin Muon yang berdiri di atas panggung di depan seluruh pasukannya mendapatkan senjata baru dari pecahan pedang bunga salju yang hancur sebelumnya. Pedang itu adalah pedang tanpa bilah. Ia nggak punya tepi tajam sehingga nggak perlu sarung pedang. Puas mendapatkan senjata barunya, Jin Muon pun mengangkat pedangnya tinggi-tinggi sambil berteriak dengan lantang. Saatnya kita menyerukan kepada seluruh langit dan bumi. Semoga kemenangan menyertai Sekte Surgawi Utara, kata Jin yang langsung disambut dengan suara menggelegar dari seluruh pasukannya. Sementara itu pasukan aliansi Pusat Surgawi baru aja tiba di Sekte Sungai Sichuan menggunakan kapal mereka. Tapi tiba-tiba salah satu kapal mereka ada pasukan yang berteriak, "Sial! Kapal berlubang terkena serangan, cepat tutup!" Ternyata serangan dadakan dari pasukan Pedang Darah Seo Musang merusak kapal mereka dengan tusukan bambu runcingnya. Seketika seluruh kapal mereka ikutan bocor semuanya. Gak cukup sampai di situ, di tengah-tengah kepanikan pasukan kapal, Seo Musang dan seluruh bawahannya meledakkan kapal
kapal mereka sampai hancur gak bersisa. Setelah memastikan kehancuran pasukan kapal musuh, barulah Xiao Musang dan bawahannya muncul dari bawah air. Dalam hatinya Musang bilang, dia memang udah memerintahkan kami mempelajari martial art air sejak lama. Apa dia udah memprediksikan hal ini? Ahli strategi itu sungguh luar biasa, kata Xiao Musang memuji Ha Jinwoo dalam hatinya. Di tempat lainnya, di hutan pegunungan Sichuan, terlihat pasukan aliansi pusat surgawi sedang jalan sambil berbaris menyusuri area hutan. Begitu mereka tiba di suatu tempat, tiba-tiba beberapa anak panah menembaki tali jebakan sehingga bebatuan raksasa pun mulai berjatuhan ke bawah. Dalam sekejap, pasukan yang tadinya menyusuri area hutan langsung mokat, semuanya tertimpa batu dan ledakan api dari pasukan pemanah langit tandus Ma Dongguang. Puas membantai pasukan aliansi pusat surgawi, Ma Dongguang pun menyuruh pasukannya untuk pindah ke titik rencana selanjutnya. Sekarang kita pindah ke Moyong Jun yang sedang menyusuri hutan bersama pasukan elit keluarga Moyong. Tiba-tiba dia tersentak kaget karena ngelihat seorang berjubah muncul di hadapannya. Setelah dibilang oleh salah satu pasukannya, barulah Moyong Jun tahu kalau orang itu adalah Jin Woo-won. Dia pun turun dari kudanya dan bilang dengan lantang, "Jadi kau Jin Woo-won, aku Moyong Jun dari keluarga Moyong. Beraninya kau bertingkah sok berani di hadapan pasukan elit keluarga Moyong. Ya, aku rasa itu juga membuatmu berani berperang melawan kami." Sayang sekali, Moyong Jun yang hebat ini akan mengambil kepak. Belum habis dia bicara, tiba-tiba Jin Woo-won melesat secepat kilat menebaskan pedang barunya ke leher Moyong Jun dengan begitu cepat tanpa Moyong Jun bisa bereaksi sedikit pun. Seketika leher Moyong Jun terbang dan dalam keadaan sekarat dia mengucapkan kata-kata terakhir, "Bajingan, aku sedang bicara." Ngelihat Moyong Jun tewas dalam sekejap, pasukan elit keluarga Moyong pun segera menyerang Jin secara serentak untuk membalaskan dendamnya. Sayang, serangan mereka langsung dihentikan oleh pasukan sekti surgawi utara yang bersembunyi di dalam tanah sejak tadi. Tapi tiba-tiba Jin Woo-won tersedak kaget karena merasakan aura yang gak asing dari seseorang. Ya, orang itu adalah Dam So-cheon yang menyimpan dendam kesumat kepada Jin Woo-won. Setelah menyuruh pasukannya untuk maju menyerang, So-cheon pun bilang dengan tatapan penuh intimidasi, "Lama gak berjumpa, Jin." Jin dan Dam So-cheon saling tatap dalam diam untuk sejenak. Barulah kemudian So-cheon bilang lagi, "Jin, kau benar-benar berpihak pada malam sunyi dan ikut campur dalam perang 3 tahun ini. Dam, kau harus tahu kalau ini semua adalah bagian dari rencana untuk melemahkan malam sunyi dan aliansi pusat surgawi agar menguras kekuatan mereka dari dalam," jawab Jin menjelaskan situasinya yang sebenarnya. Tapi jawaban itu nggak ngebuat So-cheon puas. Malahan dia membangkitkan aura pekatnya dan dia bilang, "Strategi untuk melemahkan mereka, katamu. Tapi karena kau terlibat, teman dan rekanku mati, sahabatku dan para anggota skuad pemburu iblis, mereka semua mati begitu saja. Apa strategi yang kau banggakan itu benar-benar berhasil? Jangan membuatku tertawa, Jin. Kau memutarbalikkan balas dendam pribadi menjadi alasan yang besar," kata So-cheon sambil menggerakkan tinju aura pekatnya yang meledak dahsyat di dalam hutan. Tapi Jin berhasil menahan tinju aura tersebut dengan pedang yang barunya secara sempurna. Hanya aja dia terseret ke belakang akibat dahsyatnya tinju So-cheon barusan. So-cheon yang darahnya udah mendidih kembali menerjang dengan tinju yang lebih hebat lagi. Bahkan petir mulai menyambar di tangannya. Sambil mengerahkan tinju petirnya, So-cheon pun berteriak, "Kalau bukan karena campur tanganmu, Jin Woo-won, harusnya kami bisa mengalahkan malam sunyi di markas utama mereka," kata So-cheon sambil mengerahkan tinju full power ke bawah yang memaksa Jin harus menghindar ke samping. Jujur, Jin sebenarnya nggak mau melawan So-cheon di sini dan dia pun mencoba menjelaskan lebih jauh lagi. Tapi amarah So-cheon udah terlalu besar dan nggak mungkin lagi ditahan. Makanya dia terus saja menyerang Jin secara membabi buta sambil bilang, "Hierung, jika bukan karenamu, dia mungkin masih hidup." Sambil terus menahan gempuran So-cheon, Jin menjawab, "Itu juga bukan bagian dari rencana. Aku nggak tahu gimana menyampaikan rasa bela sungkawa aku." So-cheon nggak peduli dengan ucapan itu. Dia meningkatkan intensitas serangan sambil bilang dengan lantang, "Diam, aku percaya padamu sebelumnya, Jin, sebagai pahlawan yang bisa mengubah dunia. Tapi gimana bisa kau membalas kepercayaanku seperti ini? Gimana bisa, Jin Woo-won?" kata So-cheon yang kini mengerahkan teknik pamungkas dari tinju auranya. Seketika aura tinju raksasa
berasa melesat dengan dahsyat ke arah Jin dan menghancurkan apapun yang dilewatinya. Tapi Jin gak mau kalah. Dia langsung membalas dengan tusukan aura pedangnya yang langsung menghancurkan aura serangan Socheon dalam sekejap. Lalu Jin pun bilang, "Dam, tujuanmu untuk mengubah dunia murim dan menciptakan dunia baru sama sepertiku. Tapi metode kita berbeda. Sekuat pembasmi iblis adalah kekuatan utama aliansi pusat surgawi. Jadi itu harus dilakukan. Kuakui keinginanku untuk membalaskan dendam memang terlibat di sana. Aku gak menyangkalnya. Tapi tentang kematian Nona Yerung itu bukan bagian dari rencana. Itu benar-benar gak terduga. Aku memulai dengan balas dendam. Tapi dalam prosesnya mencoba mengubah dunia murim saat ini, aku udah melakukan banyak sekali pembunuhan dan karma di sepanjang jalan. Aku akan menerima hukumanku nanti. Tapi hanya setelah dunia murim diatur dengan benar." "Hukuman katamu? Betapa mudah dan sederhana semua ini bagimu, hah? Berhenti membuat pembenaran atas keputusanmu dengan alasan keadilan, Jin Muwon. Kau bukan apa-apa selain penjahat yang digerakkan oleh balas dendam. Aku gak membutuhkanmu lagi. Aku bisa melakukan semuanya sendiri. Kau gak dibutuhkan lagi untuk dunia baru," kata Socheon yang kini kembali menerjang dengan full powernya. Ngelihat Socheon masih aja gak paham setelah dijelaskan panjang lebar, Jin pun menghela napas panjang lalu menerjang ke depan untuk ikut menyerang. Kali ini seketika adu mekanik tingkat tinggi pun terjadi dan menciptakan ledakan dahsyat setiap kali serangan mereka berbenturan. Mereka saling serang dan bertahan dengan teknik dan kekuatan yang luar biasa. Bahkan kecepatan serangan mereka nyaris seimbang. Makanya Jin pun mengerahkan tebasan pedang yang dilapisi aura untuk segera mengakhiri pertarungan tersebut. Tapi Socheon berhasil menghindarinya dan langsung melancarkan serangan aura petir secara full power yang mengenai pinggang Jin dengan begitu dahsyatnya. Jin yang terkena serangan tersebut begitu kesakitan dan bahkan tubuhnya terhempas sangat jauh, membentur banyak pohon di hutan sekaligus. Untungnya dia sempat menancapkan pedangnya di tanah sehingga bisa mengurangi efek hempasan dari serangan dahsyat Socheon barusan. Baru aja Jin mau mengatur kembali kuda-kudanya, tiba-tiba dia tersentak kaget karena ngelihat Socheon kini menerjang ke arahnya dengan dua serangan petir dahsyat di kedua tangannya. Tanpa ampun Socheon mengerahkan teknik Divine Light Ascending Heavenly Ki. Gak mau kalah, Jin pun mengerahkan teknik Demon Shadow Sword Heavenly Breaker. Seketika adu teknik ultimate antara cahaya dan juga bayangan pun terjadi di antara keduanya. Begitu serangan mereka berbenturan, terciptalah dua pusaran tornado dahsyat mengerikan yang saling memakan satu sama lainnya dengan begitu ganas. Tanah dan bebatuan pun hancur lebur menjadi partikel debu yang terhempas kemana-mana. Begitu serangan mereka berakhir dan debu pun mulai sirna, terlihat tinju Socheon berada di samping wajah Jin yang berhasil menggores pipinya. Namun di saat yang sama juga pedang Jin berada tepat di leher Socheon yang tergeletak di atas tanah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimana kelanjutan Jin menghadapi perang besar-besaran dengan Moyong Yulcheon, sang warrior tak terkalahkan. Saksikan terus alur cerita pedang utara hanya di channel Vokozer Anime dan stay update.